Assalamualaikum, selamat pagi. Budia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Jangan lupa ya Bu, diikat ya Bu ya nanti ya per porsinya ya Bu ya. Iya Pak. Jangan lupa nanti per 5 biji ya di packing ya Pak Icik ya. Iya Pak. Tinggal ke depan dulu ya semuanya ya teman-teman ya. Yuk, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan penebar pedas warung spesial sambal SS Indonesia dan Malaysia. Kita berjumpa lagi di briefing Jumat Semangat ya. Pada pagi yang cerah ini, materi yang akan saya bawakan adalah pembiaran satu pelanggaran akan berdampak ke runtuhnya organisasi besar warung spesial sambal SS Indonesia. Namun sebelum masuk ke materi, perkenankanlah saya terlebih dahulu. Saya Rudi Sulistiono, posisi manajer area perintis. Baik, pada kesempatan Jumat yang cerah ini, saya Rudi Sulistiono, manajer area perintis akan menyampaikan materi tentang pembiaran satu pelanggaran akan berdampak kepada runtuhnya organisasi besar warung spesial sambal SS Indonesia. Bicara bangunan atau sebuah organisasi besar di warung SS yang sudah 18 tahun kita bangun bersama-sama ini, salah satu komponen yang ada di dalamnya adalah sebuah sistem kerja. Salah satu sistem kerja itu adalah aturan-aturan kerja yang sudah konkret dan jelas yang sudah ada di warung SS kita ini. Sehingga jika terjadi satu pelanggaran, maka jika didiamkan, itu akan berdampak ke sedikit demi sedikit komponen yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut itu akan mengikis secara perlahan-lahan. Nah, oleh karena itu, mari ya kita bersama-sama. Ketika ada satu pelanggaran, maka kita harus berani untuk mengambil sebuah tindakan, ya, untuk mengambil sebuah langkah dalam menindaklanjuti ya pelanggaran yang sudah terjadi. Contoh misal, ya, satu pelanggaran masalah keterlambatan, ya, ini merupakan sebuah hal yang kecil, namun berdampak ke sebuah hal yang besar ya, yang nanti pada akhirnya ya akan berujung ke hal yang besar. Ketika ada keterlambatan, ada satu personel yang terlambat ya. Ketika posisi saya menjadi kepala cabang, ketika kepala cabang melakukan pembiaran, maka ya rekan-rekan yang lain atau teman-teman yang lain akan mengikuti ya ketika terjadi pembiaran seperti itu. Jadi harapannya adalah ketika adanya pelanggaran atau ketidakdisiplinan, segeralah langsung untuk ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Kemudian saya berikan contoh lagi yang kedua adalah ya, ketika masih ada personel yang melakukan tindak kecurangan. Contoh, nitel, nyuel yang ada di dapur 2. Ya, pada saat warung beroperasi atau pada saat warung selesai beroperasi, ya, ambillah langkah atau sikap yang tegas ketika ada kecurangan-kecurangan seperti itu. Ya, ingatlah bahwa satu pembiaran, ketika adanya pembiaran pelanggaran, kita harus segera menindaklanjutinya dengan serius. Baik, selanjutnya masih dengan materi yang sama, yaitu pembiaran satu pelanggaran akan berdampak ke runtuhnya organisasi besar WSS Indonesia.
perlu rekan-rekan ketahui ya semuanya, di belakang saya ini ada dapur 1 ya. Dapur 1 ini sebagai rumah atau tempat untuk memproses beberapa menu-menu yang ada di warung. Ya, salah satunya ada babat, ada iso, ada ayam kampung dan bebek serta iga paru. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya alur bagaimana dapur 1 ini bekerja, mulai dari kedatangan bahan baku dari supplier sampai ke dapur 1. Ya, di situ adanya sebuah proses ya yang dimana di situ harus dilakukan secara jujur dan terbuka ya, sesuai dengan barang yang dihitung oleh staf produksi dapur 1. Contoh misal ya, kedatangan bahan baku ayam, staf dapur 1 itu harus menghitungnya dengan teliti dan hati-hati. Jangan sampai terjadi selisih ya, jangan sampai terjadi berat yang tidak ideal, atau jika menerima bahan baku yang tidak sesuai ukuran itu nanti harus dikembalikan kepada supplier itu. Nah, setelah itu juga ada proses lagi. Proses apa? Proses pelaksanaan pencucian dan proses memasak. Di dalam proses-proses tersebut itu ada sebuah standar-standar bagaimana pelaksanaannya. Mulai dari cara memasak sesuai dengan standar yang ada atau standar resep yang ada di produksi. Itu harus sesuai. Kemudian setelah itu harus dicicipi bagaimana rasanya. Sudah enak atau belum? Ya. Harapannya rekan-rekan yang ada di dapur 1 produksi itu menjalankannya ya dengan baik ya. Dan tidak ada sebuah pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya jika ada pelanggaran itu juga nanti akan berdampak ke robohnya organisasi besar yang ada di warung SS ini. Tidak hanya diproses saja, namun di situ juga akan ada proses pemakingan. Kemudian juga akan ada proses pendistribusian ke warung, ya, yang dimana alur-alur tersebut itu harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah konkret dan jelas. Baik, selanjutnya pesan saya kepada rekan-rekan para penebar pedas warung spesial sambal SS Indonesia dan Malaysia ya, harapannya mari ya kita bersama-sama untuk terus ya menjaga standar-standar kerja di masing-masing bagian kita dengan baik ya, dengan telaten. Jangan lupa kita selalu mengacu kepada prinsip dasar kepribadian personil yang sudah kita terapkan dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Itu adalah jujur, disiplin, kerja keras, rendah hati, dan takwa. Mari ya, 5 hal ini kita implementasikan pada saat kita bekerja sehari-hari di warung SS maupun kita berada di rumah ya. 5 hal positif ini merupakan sebuah kunci ya keberhasilan kita untuk mewujudkan warung SS yang sejahtera untuk kita semua ya, karyawan, personil warung SS Indonesia, kemudian pihak-pihak luar ya seperti konsumen ataupun kerabat-kerabat yang ada di warung SS. Ayo, mari kita jaga standar-standar kerja, ketentuan-ketentuan kerja yang ada di warung SS. Demikian materi dari saya berkaitan dengan pembiaran satu pelanggaran berdampak ke runtuhnya organisasi besar WSS Indonesia. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas habis.